Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman saat sedang sakit perut, biasanya teman-teman ngapain? Nah, coba tulis di komentar ya. Nah, jadi sakit perut itu banyak sekali penyebabnya ya. Bisa karena kram otot di perut, bisa karena gangguan organ di dalam perut, ataupun adanya gangguan organ di dekat ataupun sekitar perut. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas kondisi yang menyebabkan teman-teman sakit perut. Jadi memang ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan teman-teman sakit perut ya. Nah, di antaranya yang pertama adalah sembelit. Nah, sembelit tahu kan ya? Nah, jadi sembelit ini bisa dialami oleh siapa saja. Bisa dialami oleh pria, wanita, usia muda, ataupun usia tua. Nah, jadi nggak milih-milih. Nah, jadi sembelit ini adalah ketika teman-teman mau BAB itu susah, ataupun tidak bisa BAB sama sekali ya, sudah berlangsung selama 3 hari, nah ini bisa dikatakan teman-teman mengalami sembelit. Nah, jadi sembelit ini kan harusnya kotoran kita ya sudah selesai diproses, itu harus segera dibuang. Nah, tapi kalau seandainya tidak bisa dibuang ataupun ada hambatan saat ingin membuang, nah tentu ini kondisi yang tidak normal. Nah, sembelit ini bisa lama-lama menimbulkan keluhan nyeri perut. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya BAB-nya terganggu, BAB-nya nggak bisa, ya bisa sakit perut. Nah, kalau seandainya kotoran itu terlalu lama di usus besar, nggak bisa keluar, lama-lama akan semakin menumpuk di situ ya. Nah, itulah kenapa teman-teman sakit perut. Nah, jadi bagaimana dok cara seandainya untuk menangani sembelit? Nah, caranya adalah dengan cara teman-teman mengkonsumsi makanan yang berserat, kemudian mengkonsumsi sayur, buah ya untuk memenuhi seratnya. Nah, kemudian teman-teman bisa mengkonsumsi juga ataupun minum air putih yang mencukupi kebutuhan air, dan jangan lupa olahraga. Karena dengan melakukan 3 cara ini ya itu bisa memperlancar BAB teman-teman. Kalau nggak percaya dicoba saja. Yang kedua, diare. Nah, jadi diare ini juga bisa menyebabkan teman-teman sakit perut. Jadi kondisi diare bisa membuat kita sakit perut. Nah, diare ini adalah ketika teman-teman BAB konsistensi BAB-nya itu cair ataupun encer. Kemudian teman-teman ini berlangsungnya 3 kali ya, 3 kali ataupun lebih dalam 1 hari. Nah, biasanya kalau seandainya diarenya nggak parah, itu 1-2 hari pun itu sembuh sendiri ya. Sembuh sendiri. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman diarenya berlangsung lama, 3 hari lebih, ya sebaiknya teman-teman harus waspada, harus hati-hati. Nah, bisa saja diarenya ada sebab lain ya, misalkan infeksi, ya, baik virus, baik bakteri, ataupun karena ada penyakit tertentu di situ. Jadi teman-teman jangan ragu untuk meminta ataupun berkonsultasi ke dokter ya, supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Ataupun teman-teman mau mencoba mengatasi diare sendiri dulu di rumah, bisa ya. Caranya bagaimana dok? Lihat video saya tentang bagaimana cara mengatasi diare di rumah. Yang ketiga, gastroenteritis. Biasanya orang kenalnya dengan flu perut ataupun muntaber. Nah, jadi gastroenteritis ini adalah ketika teman-teman diare, kemudian juga mual, muntah, bisa juga mengalami demam ya. Nah, ini keluhan yang sering terjadi. Nah, jadi gastroenteritis ini juga bisa menyebabkan teman-teman sakit perut. Nah, keluhan ini ataupun penyakit ini jangan dianggap remeh, karena kalau seandainya BAB terus-terusan ya, BAB cair diare, kemudian juga muntah-muntah terus. Nah, ini teman-teman akan lebih banyak kehilangan cairan. Nah, kalau kehilangan cairannya tidak diatasi, ya teman-teman bisa dehidrasi, bisa fatal ya, bisa shock nanti. Nah, jadi teman-teman kalau memang mengalami gastroenteritis ya, kemudian sudah mengkonsumsi
obat herbal ataupun obat yang bisa dibeli di apotek tidak kunjung sembuh, ya sebaiknya teman-teman berkonsultasi ke dokter. Yang keempat, apendisitis. Nah, jadi penyakit ini lebih dikenal dengan sebutan usus buntu. Nah, jadi kenapa usus buntu? Nah, jadi nah itu kan usus besar kita. Itu ada saluran ataupun ada seperti jaringan panjang ya, bisa dilihat di gambar. Nah, ini mengalami peradangan. Kalau seandainya mengalami peradangan, tidak diobati, nah ini bisa pecah. Kalau pecah, itu bisa menyebar infeksinya ke seluruh perut. Nah, ini lebih gawat ya kalau seandainya infeksinya sudah menyebar ke seluruh perut. Nah, karena penanganannya pun ataupun pengobatannya itu akan lebih sulit ketimbang hanya apendisitis saja. Nah, jadi ya usus buntu ini mengalami peradangan. Keluhannya apa? Ya demam, nyeri perut. Nyeri perutnya itu biasanya dari tengah, kemudian migrasi ke perut kanan bawah. Nah, selain nyeri perut kanan bawah, biasanya teman-teman akan lebih terbatas dalam gerakan karena nyeri sekali memang ya. Kemudian ada mual, ada muntah. Nah, itu adalah keluhan ataupun gejala yang sering ditemui. Nah, kalau untuk pastinya memang ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang harus dilakukan untuk memastikan itu benar-benar apendisitis atau bukan. Nah, jadi usus buntu ini memang mengalami nyeri perut ataupun kondisi ini bisa menyebabkan teman-teman sakit perut. Yang kelima, infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih ataupun infeksi saluran kencing ini juga bisa menyebabkan teman-teman sakit perut. Nah, keluhan yang paling gampang ditemui ataupun yang sering ditemui adalah nyeri perut bagian bawah. Apalagi kalau seandainya ditekan, itu nyeri ya karena mengalami peradangan di kantung kencingnya. Nah, nyeri perut akibat infeksi kencing ini ataupun ISK ini ya, itu paling sering ditemui pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Ya, dari anatominya saluran kencing wanita itu lebih pendek, jadi gampang infeksi dibandingkan dengan laki-laki yang lebih panjang. Nah, kemudian kalau infeksi saluran kencing ini tidak diobati, ya lama-lama dia bisa naik ke atas, bisa menginfeksi ginjal. Jadi memang harus hati-hati. Ya, keluhannya apa saja, Dok? Ya, bisa ya nyeri saat kencing ataupun anyang-anyangan ya, kencing rasa tidak puas, tidak tuntas. Kemudian bolak-balik ingin kencing tapi hanya sedikit. Ya, yang jelas ada demam ya sampai menggigil. Nah, itu gejala yang paling gampang dan paling sering ditemui. Yang keenam, terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Nah, ketika teman-teman banyak mengkonsumsi makanan berlemak ya, ini teman-teman bisa mengalami nyeri perut ya, terutama nyeri perut bagian atas. Karena apa? Karena makanan berlemak itu akan lebih sulit dicerna. Nah, akan lebih sulit dicerna ya, kalau sulit dicerna otomatis bertahan lama di situ. Nah, ini akan membuat perut tidak nyaman. Nah, teman-teman akan lebih sering sendawa, ya kemudian sering rasa asam di mulut, ya makanan itu bisa naik. Nah, jadi teman-teman kalau mengkonsumsi makanan itu ya harus seimbang ya, jangan mengkonsumsi terlalu banyak lemak, ya apalagi lemak yang tidak sehat ya seperti goreng-gorengan ataupun sebagainya. Jadi kalau makan itu harus seimbang ya, mulai dari karbohidrat, protein, lemak baik ya, vitamin dan mineral, dan usahakan porsinya juga tidak terlalu banyak. Yang ketujuh, GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi GERD ini bisa menyerang siapa saja, baik pria, wanita ya, muda ataupun tua. Nah, jadi GERD ini bagaimana, Dok? Jadi kondisi di mana ketika asam lambung itu reflux ya, naik ke atas. Nah, ini bisa terjadi biasanya karena gangguan di sphincter esophagus. Jadi yang menghubungkan antara esophagus ya, saluran kerongkongan ke bawah ke lambung. Nah, jadi itu ada otot ya seperti pintu masuk ya. Jadi ketika makanan masuk dia harusnya menutup. Nah, ketika makanan ingin masuk dia membuka, kalau sudah masuk dia tertutup. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh terbuka terus ya. Nah, jadi kalau seandainya terbuka terus ya berarti yang makanan di lambung ya, asam lambung dan juga makanannya bisa naik lagi ke tenggorokan. Kalau ini terjadi, dia bisa mengiritasi tenggorokan maupun saluran esofagus. Nah, ini bisa menimbulkan nyeri perut,
ya sendawa, kemudian rasa terbakar di dada, rasa asam di mulut. Nah, jadi ini nggak boleh ya dibiarkan terlalu lama. Nah, GERD ini teman-teman harus menghindari makanan pedas, makanan dalam porsi yang banyak. Kemudian makanan yang bersifatnya asam, dan ketika makan nggak boleh langsung berbaring ataupun tidur. Memang ngantuk ya kalau ketika habis makan, tapi nggak boleh langsung berbaring ataupun tidur. Nah, ini perlu dibiasakan ya supaya GERD-nya cepat sembuh. Yang kedelapan, iritasi usus besar. Nah, namanya saja udah iritasi usus besar, berarti ada gangguan di usus besar ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan teman-teman sakit perut. Nah, iritasi usus besar ini ya, teman-teman tidak disarankan makan makanan yang terlalu manis ya, makanan yang terlalu pedas ya. Nah, jadi teman-teman disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat, mulai dari mengkonsumsi minum air putih, buah-buahan, kemudian juga sayur-sayuran. Nah, ketika teman-teman mengalami iritasi usus besar, ya tentu teman-teman akan sakit perut. Yang kesembilan, intoleransi makanan. Nah, jadi ketika teman-teman intoleransi makanan, artinya teman-teman perutnya tidak bisa mencerna makanan tersebut ya. Nah, tentu akan menimbulkan keluhan-keluhan mulai dari sakit perut ya, perut kembung ya, ataupun rasa tidak nyaman di perut ya, ataupun bisa juga timbul begah ya. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami intoleransi makanan, yang paling sering adalah laktosa ya, yang bisa ditemukan pada produk susu dan sejenisnya. Yang ke-10, batu ya, batu empedu maupun batu ginjal. Nah, jadi batu empedu ini sangat nyeri sekali ya ketika pasien datang mengeluhkan keluhan yang nyeri perut bagian atas ya. Ini tentu ketika serangan datang dia akan kesakitan sekali. Nah, batu ini timbul bisa batu kolesterol maupun batu pigmen. Nah, jadi biasanya bisa nyeri perut di perut bagian atas. Kemudian yang kedua, batu ginjal. Nah, dari namanya saja sudah batu ginjal ya, berarti adanya batu di organ ginjal. Nah, ini juga bisa mengalami nyeri perut ya, baik itu nyeri perut bagian kanan ataupun kiri, tergantung lokasinya. Nah, ini nggak boleh ya, batu itu normalnya nggak boleh tercipta ataupun nggak boleh terbentuk ya di organ kita. Kalau seandainya ada batu di situ, otomatis tubuh sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi harus diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Ya tergantung ya. Kalau masih bisa non operasi ataupun non bedah, ya akan dilakukan terapi hanya menggunakan obat-obatan. Tapi kalau memang saat diperiksa sudah ada indikasi untuk dilakukan operasi, ya tentu akan dilakukan operasi. Nah, gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan teman-teman sakit perut ya, mulai dari yang keluhannya biasa-biasa saja sampai yang luar biasa ya. Nah, jadi banyak sekali kondisi-kondisi yang paling umum yang bisa terjadi. Nah, dan tentu membuat teman-teman perutnya tidak nyaman ataupun jadi sakit perut. Jangan lupa di like, di share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.